Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitriani, mahasiswa Akademi Kebidanan Negara di Cirebon, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar mutu planning kesehatan dan kebidanan yang diajukan untuk memenuhi mata kuliah mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Suatu pelayanan dikatakan bermutu jika penerapan semua persyaratan kebidanan dapat memuaskan pasien. Mutu pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan kode etik dan standar pelayanan kebidanan. Lalu di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada apa pengertian dari mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kebidanan. Lalu yang kedua, apa pengertian dari persepsi mutu. Dan yang ketiga, ada apa sih perbedaan dari dimensi mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan itu. Lalu yang keempat juga ada apa saja manfaat dari program jaminan mutu itu. Dan yang kelima ada apa itu perbedaan dari standar persyaratan minimal dan standar penampilan minimal. Di sini ada tujuan pembahasannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami arti dari mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan. Lalu yang kedua, yaitu untuk mengetahui dan memahami arti dari persepsi mutu. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami perbedaan dari dimensi mutu pelayanan kesehatan atau kebidanan. Lalu yang keempat, ada untuk mengetahui apa saja sih manfaat dari program jaminan mutu itu. Dan yang kelima, untuk mengetahui dan memahami perbedaan dari standar persyaratan minimal dan penampilan minimal. Lalu di sini juga ada manfaat pembahasannya, yaitu untuk menambahkan ilmu tentang konsep dasar mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan. Lalu kita lanjut di pembahasan. Di sini ada definisi dari mutu pelayanan kesehatan. Mutu merupakan derajat dipenuhinya persyaratan yang ditentukan. Mutu adalah kesesuaian terhadap kebutuhan. Bila mutu rendah merupakan hasil ketidaksesuaian. Lalu di sini ada definisi dari mutu pelayanan kebidanan itu sendiri ya. Apa sih mutu pelayanan kebidanan itu? Mutu pelayanan kebidanan bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa. Pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Persepsi mutu diartikan sebagai pengamatan yang merupakan kombinasi penglihatan, penciuman, pendengaran, serta pengalaman masa lalu. Dimensi mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan. Dimensi mutu adalah parameter kualitas produk. Dimensi mutu pelayanan kesehatan akan memiliki makna yang berbeda bila dilihat dari sisi yang berbeda, seperti bila dilihat dari sisi pemakai jasa, pelayanan kesehatan, pemberi layanan kesehatan, penyandang dana, pelayanan kesehatan, pemilik sarana layanan kesehatan, dan administrator layanan kesehatan. Lalu ada dimensi mutu pelayanan kebidanan. Nah, mutu pelayanan kebidanan memiliki dimensi yang berbeda pastinya dengan dimensi produk yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut nih. Yang pertama yaitu ada dimensi kompetensi teknis, yaitu menyangkut seperti keterampilan, kemampuan, atau kinerja pemberi layanan kesehatannya. Yang kedua ada dimensi efektivitas, artinya harus efektif, yaitu mampu mengobati atau mengurangi keluhan pasiennya. Lalu yang ketiga dimensi efisiensi, artinya layanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien.
Lalu yang keempat yaitu dimensi kesinambungan. Artinya, pasien harus dapat dilayani sesuai dengan keluhannya. Lalu yang kelima ada dimensi keamanan. Pelayanan kesehatan harus bersifat aman pastinya ya. Lalu yang keenam, dimensi kenyamanan. Sangat berpengaruh ini terhadap kepuasan pasiennya. Nanti kan pasti kalau semisalkan pelayanannya baik, pasti pasien akan datang kembali ke klinik atau puskesmas atau rumah sakit yang telah mereka kunjungi itu. Lalu yang ketujuh ada dimensi informasi untuk memberikan informasi yang jelas pastinya. Lalu yang ke-8 ada dimensi ketepatan waktu, yaitu agar berhasilnya dalam memberikan pelayanan yang efisien atau tepat waktu. Dan yang terakhir ada dimensi hubungan antar manusia nih. Hubungan yang baik artinya dapat menimbulkan kepercayaan dan kredibilitas yang saling menghargai satu sama lainnya antara pasien misalkan dengan pemberi layanan kesehatannya. Lalu di sini juga ada manfaat program jaminan mutu. Di antaranya yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, yang kedua meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, dan yang ketiga meningkatkan penerimaan masyarakat. Lalu selanjutnya di sini ada standar persyaratan minimal. Program menjaga mutu prospektif. Program menjaga mutu prospektif adalah program menjaga mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan. Lalu ada juga beberapa prinsip pokok program menjaga mutu prospektif. Di antaranya yang penting adalah sebagai berikut, yaitu standarisasi, lalu juga ada perizinan, terus sertifikasi, dan yang terakhir pastinya akan ada akreditasi. Lalu ada program menjaga mutu konkureni atau concurrent quality asuransi. Adalah program menjaga mutu yang diselenggarakan secara bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Standar penampilan minimal. Program menjaga mutu retrospektif. Nah, program menjaga mutu retrospektif ini adalah program menjaga mutu yang dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan. Ada juga beberapa contoh program menjaga mutu retrospektif adalah yang pertama seperti review rekam medis, yang kedua review jaringan, dan yang ketiga juga bisa melakukan survei klien. Dan yang terakhir ada penutup. Jadi kesimpulannya yaitu mutu pelayanan kesehatan adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu pelayanan kesehatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.